Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Indah Kurniati, NIM 20112900035, kelas 2A, Prodi Taris Bahasa Indonesia IAIN Bengkulu, dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD, mata kuliah fonologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur segmental dan suprasegmental. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dipenggal atau dapat dibagi-bagi, dan bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat dipenggal atas segmen-segmennya atau tidak dapat dibagi-bagi. Bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4 macam, yaitu 1. Konsonan. Konsonan adalah bunyi yang terhambat oleh alat ucap. 2. Vokal. Vokal adalah bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. 3. Diftong. Diftong adalah 2 vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya ai dalam kata sungai, au dalam kata kau. 4. Kluster. Kluster adalah 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Contoh kluster atau konsonan rangkap: eng, yang, nye, nyonya, ka, khusus. Klasifikasi bunyi segmental. Berdasarkan ada tidaknya hambatan pada alat bicara, bunyi segmental diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Vokoid adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan di alat-alat bicara, kecuali di pita suara saja atau tidak ada proses artikulasi. Vokoid dihasilkan dengan menggetarkan pita suara, jadi semua vokoid adalah bunyi bersuara. 2. Kontoid adalah bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara, jadi ada proses artikulasi. Kontoid yang dibentuk dengan disertai bergetarnya pita suara disebut kontoid bersuara. Misalnya B, D, J, dan G. Kontoid yang dibentuk tanpa disertai dengan bergetarnya pita suara disebut kontoid tak bersuara. 3. Semivokoid adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Contohnya W dan Y. Bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ada 3, yaitu 1. Intonasi, terdiri dari jeda, tempo, tekanan atau pitch, nada, dan irama. 2. Ekspresi, mimik atau gestur. 3. Kinesik, atau gerakan organ tubuh, terdiri dari mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Dalam bahasa tulis ditandai dengan koma, titik, tanda seru, tanda tanya, atau tanda baca lainnya. Bunyi-bunyi suprasegmental dari sudut fonetis. Nada. Dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suara tidak fungsional, membedakan makna. Begitupun pada tingkat frase, klausa, dan kalimat. Contoh, aku membaca buku. Dibaca tinggi, sedang, rendah, makna sama. Kemudian tekanan. Dalam tuturan bahasa Indonesia, berbeda membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Contoh, 1. Kemarin, teman saya menyimpan uang di bank. Yang dimaksud kemarin bukan sekarang. 2. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Maksudnya teman, bukan saudara. 3. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Maksudnya teman saya, bukan temanmu. 4. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Maksudnya menyimpan, bukan menukar. 5. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Uang, bukan barang atau emas. 6. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Maksudnya di bank, bukan pegadaian. Durasi. Panjang pendek ucapan atau durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsi dalam kalimat. Kata jatuh, jatuha, dan jatuha, makna sama. Kalimat awas jatuh, awas jatuha. Pada silaba terakhir ada tekanan atau larangan. Kemudian jeda.
terjadi baik antar kalimat, antar frasa, antar formen, antar silaba, maupun antar fonem. Contoh: 1. Ia membeli buku sejarah baru. 2. Ia membeli buku sejarah baru. Pada kalimat 1, yang baru adalah sejarahnya, sedangkan kalimat 2 yang baru adalah bukunya. Kemudian intonasi. Dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Kalimat dibedakan menjadi kalimat perintah, deklaratif, dan tanya interrogatif, dan perintah imperatif. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.